Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku pada kesempatan kali ini berteman buku Diplomasi Peradaban. Ini karya Anies Mata dengan subjudul Aktualisasi Narasi untuk Indonesia Maju. Ini buku terbarunya Anies Mata dan tidak bisa dipungkiri bahwa isinya sangat lekat dengan aktivitas beliau untuk saat ini yang sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan Ketua Umum Partai Gelora, sehingga memang banyak penggalan-penggalan buku ini yang sangat bersifat internal partai gitu. Tapi saya pikir secara umum banyak hal yang menarik yang menurut saya ini pikiran-pikiran lama Anies Mata. Dan ini sebenarnya muncul dalam di kata pengantar redaksi. Pengantar redaksinya di sini disampaikan bahwa ada satu bait bahwa sebanyak 13 tulisan. Jadi di sini ada 13 tulisan Anies Mata yang telah teruji melalui pergulatan pemikiran sedemikian rupa. Melalui buku Integrasi Politik dan Dakwah tahun 2007 memang sumber asal yang disusun ketika ia masih di arah lama. Hal pokok pemikirannya sebenarnya tidak berubah kecuali soal strategi pemenangan partai politik dan bahasan masa lalu kendaraan ini tidak disertakan karena lebih sebagai respon atas kebutuhan jangka pendek, tidak menimbang dinamika zaman. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu jelas dalam bait ini, dalam alinea ini, tapi saya nangkepnya berarti beberapa pokok-pokok pikiran dalam buku ini sebenarnya ada di dalam buku Anies Mata yang lama, yaitu di Integrasi Politik dan Dakwah. Ya, walaupun ketika saya membaca buku ini banyak sekali contoh-contoh yang aktual banget ya, jadi kondisi kekinian. Contoh nanti di akhir-akhir tulisan Anies Mata banyak menulis tentang perjuangan rakyat Palestina, kemerdekaan rakyat Palestina. Itu ada sekitar, kan ada 13 judul ya, di 3 judul terakhir itu tentang Palestina. Baiklah, saya seperti biasa nih butuh buku, bukan bedah buku secara akademis dan review buku secara serius gitu ya. Ini hanya ngomongin apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya membaca buku ini. Ya, seperti biasa gayanya, ini pustaka Rembuk Kopi ya, makanya saya rutin dapat buku-buku dari penerbit ini. Pustaka Rembuk Kopi itu ciri khasnya begitu, ada pengantar redaksi, ada tentang penulis, lalu isi tulisan. Jadi di pengantar redaksi yang tadi saya sampaikan, bagaimana disampaikan, ini adalah tulisan-tulisan beberapa diangkat dari pikiran-pikiran lama Anies Mata, tapi disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Jadi ada 13 tulisan. Terus ada tentang penulis ini tentang Anies Mata sendiri. Dan di situ tentu ada kebaruan dalam tentang penulis dibanding buku-buku Anies Mata yang sebelumnya, karena di sini dia sudah sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Baiklah, 13 judul itu ada yang perlu saya ceritakan nggak ya? Nggak ada ya. 13 judul yang pertama adalah Manusia, Tanah, dan Peradaban. Ini memang saya ingat, ini pikiran Anies Mata dulu pernah disampaikan dalam beberapa ceramah beliau. Manusia, Tanah, dan Peradaban. Seperti Sumpah Pemuda kita yang satu bangsa, manusia ya, satu tanah air dan bahasa itu peradabannya. Jadi selalu begitu pola peradaban itu lahir karena ada aktornya, ada manusianya, ada tanahnya, wilayahnya, kemudian peradabannya. Nah, di bab ini, di judul ini, Manusia, Tanah, dan Peradaban, yang saya garis bawahi gitu justru ketika Anies Mata menuliskan mengapa dalam Al-Quran itu ada 1631 ayat Madaniyah dan 6236 ayat Makkiyah. Artinya jauh lebih banyak ayat Makkiyah. Maknanya apa? Anies Mata menulis berarti kalau Madaniyah itu adalah saat ayat diturunkan sudah ada negara Madinah, negara Islam Madinah, atau ya negara Madinah gitu ya, sudah ada negara. Sementara Makkiyah itu sebelum ada negara. Ayat turun lebih banyak untuk sebelum ada negara. Dan itu menjelaskan bahwa manusia itu lebih
penting. Pembentukan manusia itu jauh lebih penting. Atau kalau bahasa Anies Mata gini, faktor dominan dari berdirinya negara adalah manusia. Jadi manusia itu yang di pembentukan manusia itu justru di ayat-ayat Makkiyah. Nah, di judul ini sebenarnya banyak penjelasan lain ya, betapa pentingnya manusia dalam faktor manusia dalam pembentukan negara ya. Tapi saya pikir penjelasan tentang ayat tadi sudah cukup kuat ya dalilnya. Di sini sampai nyebutin nih bagaimana data dalam Google ya, seperti apa faktor variabel manusia itu seperti apa pentingnya. Robert Kiyosaki ya. Bahkan ketika bicara kepemimpinan nasional, di sini disampaikan kuncinya harusnya menyiapkan manusianya. Kalau mau nyiapin pemimpin seperti apa suksesnya, ya siapkan dulu orangnya. Oke ya, itu judul yang pertama. Judul yang kedua, politik untuk peradaban. Nah, di dalam judul yang kedua ini, Anies Mata mengingatkan bahwa gerakan kebaikan itu, kalau ini tentu dalam sudut pandang Islam ya, gerakan kebaikan berislam itu menjelma menjadi kekuatan besar dengan dua frasa yang menarik sih menurut saya. Khairul ummah ukhrijat linnas. Khairul ummah, bangsa terbaik lahir untuk manusia. Jadi sebenarnya orientasinya pada keluarnya, buat siapa gitu. Jadi momentumnya itu untuk orang lain. Maka di sini di judul ini Anies Mata menuliskan betapa momentum kita sebagai bangsa Indonesia, kalau di sini sudut pandangnya tentu sebagai bangsa Muslim terbesar gitu. Satu itu momentum. Kedua momentumnya adalah di antara negara Islam di dunia ini, Indonesia adalah negara yang tidak banyak persoalan dibanding negara Islam yang lain. Tentu ini sudut pandang yang positif dari seorang Anies Mata ya. Kalau kita ngeliat kan waktu kita demo-demo Palestina aja banyak suara sumbang, kenapa masih mikirin bangsa lain? Kita juga banyak masalah gitu. Tapi kalau dari sudut pandang yang positif ya, bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di negara kita ini masih jauh lebih sedikit masalahnya dibanding persoalan negara-negara Islam lainnya. Sehingga ini menjadi momentum harusnya kita memimpin dunia Islam. Nah, di sini disebutkan aset memimpin negeri itu ada 3, dan ini nanti akan sering terulang ya. Aset memimpin negeri itu ada 3, ide, manusia, dan harta. Idenya, manusianya, dan hartanya. Ya. Jadi di judul politik untuk peradaban ini sudah disinggung tentang itu, tentang 3 aset, yaitu aset untuk memimpin negeri, yaitu ide, manusia, dan harta. Oke, judul ketiga, aset politik untuk membangun negeri. Ya, ini tadi kan pancingannya tadi udah diceritain ya, ide, manusia. Nah, di aset politik ini dibuka dengan kalimat Anies Mata bahwa ternyata lompatan ketika scale up gitu, ketika skalanya akan kita tambah itu, ternyata yang berat itu dari M ke L katanya. Kalau dari S, M, middle ke large gitu. Jadi antara middle ke large inilah yang berat. Ya, Anies Mata menunjukkan beberapa contoh ya, kehidupan Nabi Muhammad, kehidupan bagaimana perang Khandaq dulu, bagaimana. Jadi sejarah dinukil oleh Anies Mata untuk membuktikan scale up itu yang berat itu di middle ke large. Karena nanti ketika sudah L, sudah large ke XL, ke XSL itu ternyata jauh lebih cepat. Jadi eksponensial. Tapi dari M ke L itu memang berat. Kemudian di sini kalau tadi ada aset memimpin negeri, nah di judul ini tuh Anies Mata menukil aset politik gitu. Jadi aset politik itu ternyata ada 3 ya, kader, struktur, lalu jabatan publik. Jadi harus ada jabatan publik. Nah, judul ini diakhiri dengan pembatas antar judulnya itu kalimat yang menurut saya menarik. Ini saya jadikan dalam catatan saya sebagai catatan yang saya spotlight gitu ya.
langkah awal untuk mengkapitalisasi aset-aset politik. Jadi kan aset politik ada kader, struktur, dan jabatan publik ya. Langkah awal untuk mengkapitalisasi aset-aset politik adalah harus punya narasi. Jadi caranya mengkapitalisasi adalah narasi. Kamu punya satu partai politik memiliki jabatan publik atau ada kadernya atau strukturnya sekuat apa, semua itu nggak ada artinya kalau tidak dikunci di narasi. Setelah itu, ini menarik juga saya pikirnya. Berikutnya adalah ide-ide itu harus ditambah lagi dengan ikon, sosok-sosok yang konsisten menyuarakan narasi itu. Jadi kuncinya pada konsistensi. Oke, itu penutup di judul yang ketiga. Yang keempat, aktualisasi sirah Nabi di alam demokrasi. Oh, ini ceritanya agak panjang, kayaknya saya nggak akan baca ini ya. Tapi yang jelas diceritakan bagaimana Nabi saat remajanya, saat mulai jadi pengusaha, saat mulai jadi bisnismen, menjadi pria Arab yang disegani, gitu. Lalu menjadi penyeru, ketika menjadi nabi secara ekonomi turun dia, kan menjadi miskin ya. Tapi dia akhirnya bisa memimpin satu negara. Nah, itu diceritakan kisah nabawiyahnya. Lalu di berikutnya masih di judul yang sama, di aktualisasi sirah Nabi di alam demokrasi. Anies Mata itu menuliskan tentang konsep negara versi, ini menurut saya kebaruan buat saya ya ketika baca. Ada istilah konsep negara jaringan. Wih, apa ini istilahnya konsep negara jaringan? Jadi kita itu perlu otak orang lain, kita itu perlu teknologi orang lain, kita itu perlu keterampilan orang lain. Karena sesungguhnya dengan bangsa yang memahami makna globalisasi, dia tidak mau terisolasi. Jadi kalau namanya globalisasi, berarti kita harus paham bahwa kita itu membutuhkan otak orang lain, otak kita saja nggak cukup, kita membutuhkan teknologi orang lain, kita membutuhkan keterampilan orang lain. Dan diberikan diberikan pengingat gitu ya oleh Anies Mata, ide jaringan ini bukan ide transnasional gitu. Mungkin ini memitigasi risiko ya. Ketika orang bicara konsep ide negara jaringan, jangan-jangan ini transnasional nih gitu kan. Kalau menurut Anies bukan. Karena ini murni ide tentang sumber daya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan ruang yang seluas-luasnya. Ya. Dengan ruang yang seluas-luasnya. Kalau bahasa dulu zaman masih di aktivis di kampus dulu itu ada istilahnya, mungkin Ustadiyatul Alam mungkin ya. Jadi saya ulang lagi, ide jaringan itu adalah murni ide tentang sumber daya, mengumpulkan sumber daya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan ruang yang seluas-luasnya. Nah, di sini dikasih contoh majalah The Economist edisi 24 Juni 2006 itu pernah dengan cover majalahnya itu Eurabia. Jadi tulisannya Eurabia. Eurabia dengan cover gambar menara Eiffel dengan bulan sabit. Bagaimana islamisasi di Eropa yang semakin lama semakin menguat. Oke, kemudian judul kelima, integrasi politik dan nilai keislaman. Pada judul kelima ini saya justru memberikan catatan pada beberapa tulisan di akhirnya. Jadi di situ ada cerita ketika ngomongin narasi, maka sebenarnya pemimpin yang disiapkan itu adalah sosok-sosok yang inklusif dan kosmopolit ya, dengan wawasan yang luas ya. Jadi dengan literasi sebagai upaya pematangan terus-menerus dari segi wawasan para kader dan simpatisannya. Jadi ini utopia banget ya. Tapi saya pikir kalau ngomongin penguatan pada narasi, ya literasi adalah upayanya. Jadi upaya literasi itu harus menjadi pematangan, sarana untuk mematangkan kader dan simpatisan atau calon-calon pemimpin negeri yang disiapkan oleh satu partai politik. Oke, keenam, 3 modal memenangkan narasi. Judulnya begitu, tapi di dalamnya itu pertama 3 mitos. Jadi
Anies Mata banyak menyebut angka 3 di sini. 3 mitos itu mitos politik, mitos dakwah, mitos sejarah. Mitos kan sesuatu yang dianggap sudah ada gitu. Jadi tanpa dudukan kognisi yang kuat kan. Nah, hal itu tuh berbahaya, perlu aset kapitalisasinya, perlu aset dan kapitalisasi. Nah, di sini Anies Mata memperkenalkan istilah yang menurut saya menarik, space of visibility, ruang kemungkinan. Jadi mitos tadi itu dibangun dengan ruang kemungkinan. Kita harus menciptakan space of visibility. Dengan tadi, ini makanya menurut saya ini sering diulang ya. Aset untuk memimpin negara itu kan ide, manusia, dan uang. Nah, ketiganya ini digunakan untuk menciptakan peristiwa. Gokil ya. Jadi aset tadi ada ide, manusia, dan uang tadi untuk menciptakan peristiwa. Jadi yang mengkreat manusia, peristiwa itu harusnya kita gitu. Mendukung atmosfer untuk suatu peristiwa terjadi. Nah, peristiwa itu yang akhirnya muncul sosok-sosok kepahlawanan, sosok-sosok pemimpin. Disitulah nanti dibutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas. Nah, kapasitas itu dibagi dua. Kapasitas intelektual dan kapasitas eksekusi. Saya suka betul dengan menerjemahan dua istilah ini ya. Kapasitas intelektual itu kalau menurut Anies Mata adalah daya tampung dan daya jangkau intelektual kita. Itu yang harus di scale up, ditambah. Jadi daya tampung dan daya jangkau intelektual kita. Itu yang pertama. Yang kedua kapasitas eksekusi. Nah, definisinya eksekusi itu kalau Anies Mata ini gini. Kapasitas eksekusi itu adalah tidak menciptakan jarak antara pikiran dan kenyataan. Kan kadang-kadang orang terlalu banyak berteori sehingga dia berjarak dengan kenyataan. Nah, ini makanya dibutuhkan kapasitas eksekusi. Dia nggak ada jarak. Gue punya ide ini, gue bisa jalanin. Gitu. Dan keduanya itu, ya, kapasitas intelektual dan kapasitas eksekusi itu hendaknya diimbangi dengan ketenangan emosi. Sakinah, ya, ketenangan emosi. Oke, itu baru judul yang ke-6. Judul yang ke-7 adalah adil beragama, cerdas mengelola harta. Nah, ini sebenarnya di judul yang sebelumnya udah disinggung ketika bicara tentang uang tadi ya. Jadi ada buku Islahul Mal karya Ibnu Abid Dunya. Ini diulas lagi di judul ke-7. Jadi tema harta dalam perjuangan itu kita jarang bahas menurut Anies Mata. Kenapa nggak dibahas? Mengapa? Di sini disampaikan alasan menjadi kaya itu apa? Ini sebenarnya dia nukil kalimatnya Ibnu Abid Dunya ya di buku Islahul Mal tadi ya. Harta itu punggung kehidupan. Kita butuh kaya karena harta itu punggung kehidupan. Harta itu bekal untuk rihlah. Harta itu kenapa butuh kaya? Karena terlalu banyak perintah agama yang hanya bisa dilaksanakan dengan uang, dengan harta. Lalu harta itu adalah hal yang dibanggakan oleh manusia, sehingga untuk menjaga kewibawaan kita maka punyailah harta, ya, menjaga kehormatan. Harta itu adalah salah satu sebab orang bahagia. Itu sebab-sebab alasan kenapa harus kaya. Kemudian mengapa kita miskin? Ini juga menurut saya unik ya. Mengapa kita miskin? Pertama itu justru pemahaman agama yang salah. Ketika bicara zuhud maka kita akan berpikir untuk lebih baik miskin gitu. Dan menurut Anies Mata ini kesalahan memahami istilah zuhud. Karena zuhud itu kan harusnya justru dia kaya, tapi dia tidak meletakkan harta itu dalam hatinya. Tapi dia mampu mendapatkannya. Kemudian kita itu, sebab kita miskin karena kita tumbuh di lingkungan yang tidak mengajarkan dasar-dasar yang benar untuk menegakkan kehidupan. Jadi kita itu lemah dari sisi kemampuan untuk, jadi secara ilmiah itu memang nggak kuat. Bahkan kalau bahasa di poin yang berikutnya, ciri-ciri miskin kita itu sudah dari kepribadian kita. Ini ngeri banget ini. Buktinya apa? Kita itu, Anies Mata di sini menuliskan, kita itu bahkan untuk bermimpi kaya aja takut. Jadi tidak biasa bermimpi menjadi orang yang kaya. Yang pertama itu secara kepribadian kita memang salah. Kemudian kita nggak ulet. Jadi kita itu nggak memiliki kita terlalu menerima gitu kalau bahasa Jawanya. Jadi ini kultur secara kepribadian kita emang tidak ulet.
Dan itulah hal-hal di atas tadi membangun kita dalam kemiskinan struktural. Lalu apa yang harus dilakukan? Ada solusinya, yaitu pertama, perbaiki ide tentang harta. Jadi space harta itu adalah wilayah kemungkinan, space of possibility. Harta itu wilayah kemungkinan gitu. Dan bahkan harus menjadi space of reality. Dia harus menjadikan ruang untuk bisa kita lakukan. Jadi jangan cuma sekedar mimpi. Kemudian yang berikutnya, menyiapkan diri untuk menjadi kaya. Jadi pun belum kaya, pastikan kita siap menjadi kaya. Jadi ketika di sini dikasih contoh-contoh sih bagaimana kalau bahwa menjadi orang kaya itu nggak mudah. Kita bayangin orang punya gedung kantor misalnya, kira-kira apa yang dilakukan kalau kita punya gedung itu? Kadang-kadang bahkan untuk memikirkan itu kita nggak berani kan. Kalau di buku ini diingetin lah, kalau kita berpikir itu pun tidak berani, bagaimana Allah memantaskan? Kita tidak memantaskan untuk mendapatkan takdirnya gitu. Jadi harus menyiapkan diri menjadi orang kaya. Caranya gimana? Bergaulah dengan orang-orang kaya. Dan yang mulailah melakukan bisnis real yang terakhir. Harus dimulai bisnis real. Oke, ini baru ke-7 ya. 8, judulnya Generasi Pemimpin Bangsa. Ini masih ngomongin lagi kemandirian finansial yang harusnya built in dalam diri kita. Jadi dia sudah ada dalam diri kita. Jadi ini memang berbicara saksiyah ya, bicara karakter. Jadi misal kemandirian finansial itu harusnya nempel di kita. Kalau saya menangkapnya, walaupun di sini tidak dijelaskan secara detail ya, tapi kemandirian finansial yang menempel, built-in dalam diri kita itu tentu yang menjadikan kita tidak suka dibantu, ya kan? Tidak suka dibantu, tidak menjilat. Menjilat itu kan kita berharap orang memperhatikan kita dan menolong kita. Nah dalam kemandirian finansial tentu nggak perlu dong, kita izah gitu ya. Bahkan di sini ada contohnya, contoh yang menarik. Walaupun tidak di bab ini sebenarnya, tapi saya pikir ini nyambung. Anies Mata cerita ketika dia mulai dekat ngisi-ngisi kajian di Bakri, di kumpul sama orang-orang kaya gitu ya. Bahkan dia ceritakan dia duduk diberikan sajadah khusus. Lalu ada salah satu panitia yang nanyakan, Pak Ustadz Anies tahu nggak nih sajadah harga berapa gitu. Dan ternyata harganya ratusan juta atau berapa saya tapi mahal sekali, harganya mahal sekali. Sampai dia kaget, oh iya ya gitu. Nah sehingga ketika akhirnya mau selesai kajian dikasih amplop, Anies Mata menolak. Karena saya ingin bersahabat dengan Bapak, gitu. Bersahabat dengan Bapak-Bapak. Jadi jangan kasih saya amplop. Gitu. Kalau amplop kan jadi akhirnya justru terbatasi gitu. Nah itu cara dia menggunakan pergaulan dan berinteraksi dengan orang kaya itu dengan tetap menjaga izahnya, menjaga kehormatannya. Nah ada 3 kekuatan dalam memimpin bangsa, itu adalah ilmu yang luas, fisik yang kuat, dan tentu uang yang banyak. Ini disinggung di situ. Lalu bagaimana kaderisasi pemimpinan nasional? Itu di sini disampaikan bahwa jikapun ada pandangan bahwa demokrasi itu tidak turun dari Islam, maka jangan lupa demokrasi tetap yang paling dekat dengan Islam. Lalu bagaimana kekuasaan? Ini saya juga menarik, ini saya termasuk catat. Tugas penguasa itu ternyata 2. Yang pertama tugas distribusi, yang kedua penegakan hukum. Distribusi dibagi 2, distribusi politik dan distribusi ekonomi. Jadi membagi kekuasaan itu bagian dari tugas penguasa. Kemudian, nah 11, 12, 13 ini bab-bab terakhir ini semua cerita tentang diplomasi dunia Islam, memperkuat solidaritas untuk kemerdekaan Palestina, dan telah dekat kemerdekaan Palestina. Jadi beberapa kondisi real saat ini yang menurut Anies Mata Palestina sudah dekat dengan kemerdekaannya. Dengan beberapa penjelasan ya, misalnya pendukung Israel mulai bertengkar sendiri, kemudian alasan moralnya semakin jauh. Alasan moral berdirinya negara Israel itu semakin lemah karena dulu dia Holocaust, dia temanya tema pembantaian, terus dia akhirnya mendirikan negara. Sekarang dia yang membantai bangsa Palestina. Jadi sebenarnya alasan moralnya gugur gitu ya. Kemudian ada daya tahan bangsa Palestina yang luar biasa sampai saat ini. Sehingga menurut Anies Mata
rasanya kemerdekaan Palestina sudah dekat. Oke, jadi panjang banget ya. Tapi ini menurut saya buku yang termasuk cepat saya selesaikan. Saya baru hari ini dapat beli online dari Pustaka Rembuk Kopi, tapi saya langsung nikmati karena menarik menurut saya. Saya memang penggemar Anies Mata sehingga saya mudah mengkonsumsi pikiran-pikirannya, walaupun tentu tadi tidak saya ceritakan detailnya ya, tapi banyak hal yang kalau teman-teman baca langsung bukunya akan sangat menikmatinya. Banyak kisah-kisah Nabi. Ada tadi sebenarnya kisah Nabi Yusuf, Sulaiman ya, yang diulas dalam buku ini. Mungkin sering ya di beberapa buku Anies Mata tentang itu, tapi tentu dari sudut pandang yang di buku ini, Diplomasi Peradaban. Baiklah, mungkin itu. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.